Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang ada di kelas 2? Kabar baik kan? Semoga pada hari ini kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, bagaimana hari ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak masih bersama dengan Ustazah Eti dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 2. Mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang hebat dan selalu rajin belajar di rumah, hari ini mata pelajaran Aqidah Akhlak kita belajar materi baru, yaitu membiasakan adab Islami. Tentunya kita sebagai orang muslim harus memiliki adab-adab yang baik, adab yang sesuai dengan Islam ya. Nah, yang pertama adalah adab belajar. Belajar hukumnya wajib bagi setiap muslim. Belajar tidak mengenal batas usia. Belajar dimulai sejak kecil hingga lanjut usia. Belajar harus kita lakukan setiap hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya, belajar itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Belajar itu dapat dilakukan di dalam atau di luar sekolah. Dan belajar dapat dilakukan di rumah, di masjid, atau di lingkungan masyarakat. Jadi, kalian dapat belajar di mana saja. Anak yang rajin belajar akan menjadi pandai. Anak yang rajin akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Belajar harus dilakukan dengan adab yang baik. Dan adab belajar yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama, sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Nah, coba kalian baca bagaimana doa sebelum belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pahamkanlah ilmu itu kepadaku. Yang kedua, memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Kemudian, bersikap tenang dan tidak gaduh dalam pembelajaran. Mengerjakan tugas dari guru. Jadi, kalau ada tugas, kalian harus mengerjakannya. Bertanya dengan sopan jika belum paham. Kita tidak boleh malu ya anak-anak, kalau tidak mengerti maka kita harus bertanya, tapi dengan syarat harus dengan sopan dan bahasa yang santun. Dan selanjutnya membaca kalimat tahmid jika selesai belajar. Merapikan buku dan alat-alat tulis setelah belajar. Masih ingat kalimat tahmid? Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah,
Tuhan seluruh alam. Selanjutnya adalah adab mengaji. Mengaji adalah kegiatan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran berisi petunjuk dan pedoman umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik orang adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan bagaimana adab Islam ketika mengaji Al-Quran? Antara lain, 1. Suci dari hadas. 2. Berwudu terlebih dahulu. 3. Mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. 4. Al-Quran ditempatkan di tempat yang paling tinggi. 5. Menghadap kiblat dan duduk dengan tenang. 6. Membaca ta'awud terlebih dahulu. 7. Membaca dengan tartil dan suara merdu. 8. Membaca secara perlahan-lahan. 9. Membaca tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terburu-buru. Lalu, apa saja keutamaan membaca Al-Quran bagi kita? Ternyata anak-anak, membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat. Berikutnya, Al-Quran menenangkan hati dan kelak akan berkumpul bersama malaikat di surga. Kemudian kita bisa memperoleh pahala dari membaca Al-Quran dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah adab bermain. Bermain itu menyenangkan ya anak-anak. Bermain ternyata membuat hati kita gembira dan riang. Bermain dapat menambah teman pergaulan, dan ternyata bermain juga memiliki tata cara atau adab. Nah, seperti ini adab bermain. Memakai baju harian, jadi kita tidak boleh memakai baju seragam sekolah. Kemudian dilakukan setelah pulang sekolah dan tidak boleh bermain pada jam pelajaran sekolah. Meminta izin kedua orang tua, bertutur kata halus dan jujur terhadap teman-teman kita, tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Misalnya kita bermain yang membahayakan, misalnya kita bermain lempar-lempar batu, bermain lempar kayu, bermain ketapel yang bisa mengenai teman kita, dan bermain di tempat berbahaya seperti sungai dan tempat yang tidak diperbolehkan untuk ditempati oleh anak kecil. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus saling menghargai dan membantu. Dan ingat ya, yang penting adalah ingat waktu salat. Jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu. Anak-anak, demikian materi akidah akhlak hari ini. Jangan lupa bukunya dibaca ya. Beradab secara Islami, pelajaran 10. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah ucapkan terima kasih, syukron, arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.